Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang supervisi akademik di sekolah. Di video kali ini akan beragendakan untuk membahas 1. Pengertian, 2. Tentang tujuan dan fungsi, 3. Tentang prinsip dan pendekatan, 4. Teknik dan langkah pelaksanaannya. Yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsinya. Pengembangan kemampuan dalam konteks ini tidak bisa ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen atau kemauan, willingness, atau motivation guru. Sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat. Sedangkan menurut Sergio Fanni, ada 3 tujuan supervisi akademik sebagaimana dapat dilihat pada grafik pohon di samping, yaitu ada pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuannya profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, atau percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Yang ketiga, ada supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu ada perilaku supervisi akademik, perilaku akademik, lalu berimbas kepada perilaku belajar siswa. Gambar tersebut ini memperjelas kita dalam memahami sistem pengaruh perilaku supervisi akademik. Perilaku supervisi akademik secara langsung berhubungan dengan berpengaruh terhadap perilaku guru. Ini berarti melalui supervisi akademik, supervisor mempengaruhi perilaku mengajar guru sehingga perilakunya semakin baik dalam mengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya, perilaku mengajar guru yang baik itu akan mempengaruhi perilaku belajar muridnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tujuan akhir supervisi akademik adalah terbinanya perilaku belajar murid yang lebih baik. Sumbernya dari Alfonso, Instructional Supervision, a Behavior System. Selanjutnya ada prinsip supervisi akademik, yaitu yang pertama praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, komprehensif. Yang selanjutnya ada tentang pendekatannya. Pendekatan langsung atau direct service to teachers. Supervisor memberi bantuan melalui komunikasi langsung pada guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Atau dengan pendekatan tak langsung, indirect service to teacher. Supervisor memberi bantuan kepada guru untuk memecah masalah-masalah pembelajaran melalui pihak lain, seperti MGMP, pelatihan dalam jabatan, atau in-service training,
konsultan atau pakar pengawas sekolah. Teknik supervisi akademik, yaitu ada dua teknik. Yang pertama, teknik supervisi individual, yaitu teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik supervisi individual terdiri atas 5 macam, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Yang kedua ada teknik supervisi kelompok. Yang dimaksudkan dengan teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Kita akan membahas tentang teknik supervisi individual yang tadi ada 5 itu. Yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Cara melaksanakan kunjungan kelas adalah sebagai berikut. 1. Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung sifat tujuan dan masalahnya. Yang kedua, atas permintaan guru bersangkutan. Yang ketiga, sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan. Dan yang keempat, tujuan kunjungan harus jelas. Selanjutnya ada observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh daya objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan observasi kelas ini melalui tahapan, yaitu persiapan pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi, dan tindak lanjut. Supervisor 1 sudah siap dengan instrumen observasi. Yang kedua, menguasai masalah dan tujuan supervisi. Dan yang ketiga, observasi tidak mengganggu proses pembelajaran tentunya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan atau percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor guru. Tujuannya adalah memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, bisa untuk mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, atau memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, dan menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Selanjutnya, yang keempat, kunjungan antar kelas. Ini maksudnya adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Jadi dengan saling berkunjung dalam beda-beda kelas, itu akan membuat seorang guru bisa belajar akan kekurangan dan kelemahannya dengan melihat bagaimana guru lain dalam proses pembelajarannya. Cara-cara yang untuk melaksanakan kunjungan antar kelas yaitu harus direncanakan. Yang kedua, guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi. Yang ketiga, tentukan guru-guru yang akan mengunjungi. Yang keempat, sediakan segala fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang cermat. Lalu yang terakhir ada menilai diri sendiri. Maksudnya adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Cara menilai diri sendiri adalah sebagai berikut. Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka, dengan tidak perlu menyebutkan nama.
Yang kedua, menganalisa tes-tes terhadap unit kerja. Yang ketiga, mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok. Lalu, teknik yang terakhir yaitu dengan cara teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut Gwynne 1961, ada 13 teknik supervisi kelompok, yaitu kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium, dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, dharma wisata, kuliah atau studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi profesional, buletin supervisi, pertemuan guru, lokakarya atau konferensi kelompok. Ya, jadi itu tadi materi yang sudah saya sampaikan mengenai supervisi yang ada di sekolah dan juga pelaksanaan-pelaksanaannya. Terima kasih. Bila mungkin ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di sini atau bisa komen juga di video kali ini. Oke, terima kasih.